1, 2, 3 nyalain lampunya bro. Yo. Ini kita bakal ngomongin apa nih Ngam? Jadi kita ini ada di segmen apa ya? Kayak berbau kenegaraan gitu kan ya. Lupa salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Jadi kita ini ada segmen yang kita tuh dimana membahas masalah yang sedang gencar di dunia. Jadi sebenarnya ya kita sebelum ini kita minum ini. Kalau tahu ini apa? Jus. Kita kembali ke topik ya. Jadi kita ini ada di segmen Sinandika Internasional. Siap. Oh, siap. Jadi masalah yang dibahas pertama itu adalah tentang Prancis. France. Jadi di sini Uday membahas tentang problematika yang ada di Prancis sekarang. Silakan Uday. Langsung nih. Langsung. Jadi itu ada presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron ya itu menyetujui adanya kayak karikatur tentang anti muslim di sana. Nah itu tuh mana itu Kertasnya mana? Jadi itu pertamanya tuh ada presiden Prancis itu dia menyetujui adanya majalah yang isinya tuh gambar-gambar karikatur tentang anti muslim. Yang membuat itu si Charlie Hebdo. Charlie Hebdo itu siapa itu? Hebdo kan? Hebdo. Iya, Charlie Hebdo itu siapa itu? Itu tuh kayak yang penulisnya kan atau penerbit anunya itu majalahnya. Nah terus tuh aku lupa. Nah karena hal tersebut itu tuh banyak Prancis itu dikecam dari negara-negara yang mayoritasnya muslim. Dampaknya itu seperti negara-negara di Emirat Arab. ya itu tuh banyak yang memboikot barang-barang dari Prancis kayak merek-merek tas, barang-barang makanan gitu. Di semuanya tidak dijual, ya kan? Bahkan ada itu fotonya kayak produk dari Garnier itu ditutup gitu. Jadi kayak diisolasi, dikasih Disegel. Iya, disegel. Ini nih jadi perdebatan juga karena Prancis itu kan banyak banyak mensuplai barang-barang ke kita ya. Iya. Menurut CNN Internasional itu tuh ada WNI yang tinggal di sana. Situasi di sana tuh masih kondusif kayak seperti biasa aja muslim-muslimnya di sana. Cuma tuh mungkin ya kayak penjagaannya lebih ketat. Sama 2 minggu terakhir ini adanya demo yang gara-gara pembunuhan si siapa itu namanya lupa. Yang guru Prancis itu yang dibunuh gara-gara dia menjelaskan tentang karikatur Nabi Muhammad itu. Ya sekian ya dari belum. Sebenarnya boykot ini masih belum terjadi ya di Indonesia, negara-negara lain, tapi hampir. Ini di Turki sama di Kuwait, jadi hampir ada seruan untuk memboikot barang-barang dari negara. Ya seperti yang Anda tahu, saya dan Paul ini tidak bisa berbicara ya. Bisu. Mana nasar? Ya bisu ya. Dia ini sebenarnya adalah bintang film dari The Silent Voice atau Koino Katachi yang ceweknya tuh bisu sebenarnya dia. Saya cuma figuran yang duduk di sini dan pajang muka doang. Enggak, tapi gini, kalau misalnya dari ekonomi Prancis sendiri, kalau secara ekonomi sendiri ya, menurutku nih si Macron ini masih tetap mengajukan kayak nggak mau narik karikaturnya itu dari majalah, pasti kan memicu negara-negara Islam untuk memboikot kan, bakalan rugi sih. Karena menurut apa ini? CNBC TV, total ekspor Prancis ke berbagai negara muslim itu mencapai 41,1 miliar atau setara dengan 7,29% dari total ekspor keseluruhan negara itu. Kalau bil kita 3 setara dengan 7.000 kapal. Just Sudah. Jadi kalau menurut Anda nih, Bang Jago ini gimana? Bang Jago ini jago banget ya. Ini
ini presidennya ini banyak dikecam, termasuk dari presiden Turki sendiri. Bahkan dia bilang yang si presiden Prancis nih pernah ngomong apa, saya tidak takut dengan masyarakat Turki. Astagfirullah. Sekarang kita ada trivia sedikit nih ya. Siapa nama presiden Turki? Astagfirullah. Recep Tayyip Tayyip. Ngomong dah. Oh iya dia bukan, astagfirullah. Materinya kok ngebuk dia. Beruang. Udah nih Tayyip. beruang. Iya. Tahu itu kota sih. Itu Putin. Itu siapa? Vladimir Putin. Kalau yang naik beruang tadi Putin. Recep Tayyip Erdogan naik unta di Mesir. Gimana ada unta? Ini sama Rusia jauh. Nah, Pertanyaan nih, nonton film Kovan. terus kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi di sini ada negara Belarus. Di sana tuh sedang terjadi kisruh, sedang terjadi demo. Jadi Presiden Lukashenko itu baru terpilih di pemilu kemarin dengan persentase suara 80%, sementara saingannya Jangan gitu, jangan gitu, jangan. ngonten tidur, maklum ya guys, jam 1. Jadi Lukashenko ini menang 80,1% dari saingannya. Namanya Tikhanovskaya, dia itu cuma meraih 9,9% suara. Terus juga yang membuat rakyat marah tuh ini nih digadang-gadang sebagai kecurangan sih ya. Iya sih. Soalnya Soalnya kan 80,1%. Kayak Tapi bisa juga enggak sih? Emang rakyat yang milih dia juga bisa. Ya, tapi bentar gini, kalau bentar, dengerin dulu beritanya nih. Terus juga ini kemenangan berturut-turut dia yang ke-6. Jadi akibatnya sekitar 100.000 orang terjun ke jalanan, keluar demo gitu mereka. Emang di sana tuh periodenya sampai berapa periode ya maksimalnya ya? nggak ada aturan, nggak ada aturan. Nggak ada batasannya sih. Kayak Rusia juga kan. Jadi tuh kayak kesannya si Lukashenko itu diktator gitu. Jadi rakyatnya tuh nggak mau dia terus memimpin. Juga sih kayak agak masuk akal sih kalau misalnya 80 berapa? 81%. Nah, 80,1%. 80,1% itu menang. Nah terus di demonya ini Pak, si polisinya tuh nggak kondusif. Si Lukashenko itu kayak diktator gitu Pak. Jadi tuh rakyat yang demo tuh ya nggak boleh mestinya sama dia. Jadi aparat polisinya ditegasi, jadi boleh pakai kekerasan gitu. Akibatnya nih 6.700 orang itu ditangkap tuh, berisik, masuk kamera dulu, minggir tuh, ya. Kemana tadi? Lupa ya. Jadi tuh sampai 6.700 orang tuh ditangkap karena diduga provokator kali. Tapi Apakah polisinya berpihak sama presidennya? ya karena kan dia ada kekuasaan nanti. Iya, Pegawai dibayar gimana sih? Iya dibayar. Sebenarnya dibayar rakyat, tapi ya tahu sendiri lah. Yang bayar rakyat yang dipulung rakyat. Ya tapi sih kayak nggak masuk akal aja sih. Sampai 6.700 orang ditangkap. Diduga membawa busur. Nah, itu Indonesia. Kayaknya di luar nggak pakai busur sih bang. Expo. Ya sama seperti demo Indonesia yang belakangan ini sih. Beda-beda omnibus lah gitu kan. Itu kan kayak polisi itu serba salah. Menurutku ya nggak serba salah. Cuman memang yang media tangkap, yang kamera tangkap itu pas polisi lagi kasar. Iya. Pas lagi muak. Pas negatifnya aja di kamera ini. Iya negatif aja. Enggak. Pas positifnya enggak. Itu salah coy. Sebenarnya tuh janganlah menyebarkan Iya. provokasi kayak gitu. Itu namanya terlalu menyalahkan polisinya ya. Menyalahkan. Padahal kan mereka juga tugas. Polisi kan juga menjalankan tugas dari negara juga sih. Ya itu juga dia kan ngejaga. Bayangin aja, kamu posisinya jadi polisi paling depan, terus tuh dihina-hina, dilempari, Panas lagi ya. panas lagi. Oh, itu bajunya tuh bukan main, itu panas itu. Baru kalian bilang kalau kalian sudah olok-olok gitu, baru dia cuma ngelempar gas air mata biar kalian bubar, baru kalian ya Allah, kasihan banget itu. Itu
juga menurut pada kemarin Dia punya istri sama anak. menurut berita juga kemarin tuh banyak provokasi terus juga ada sempat satu berita tuh dia demo bawa busur. Itu serangan, itu bukan mau dia mau serangan. Lihat ibu berhenti dalam hati. Iya, orang saya tinju betulan. Iya, jangan sampai ya kita tuh demo aja, tapi jangan memprovokasi aparat. Tapi jangan membawa busur. Namanya demo, bukan perang. Ada juga yang berita yang bawa yang senjata untuk tawuran itu nggak jelas sumpah memang. Demo apa bordir itu? Dan sebut. Sebenarnya kamu dipukuli ya. Jadi dia gini lah, kalau misalnya demo jangan memprovokasi aparat. Jadi kalau misalnya kalian memprovokasi aparat, nanti kalau aparat mementung kalian jangan menyalahkan aparat gitu ya sih. Iya. Karena aparat juga manusia, pasti punya rasa pukul. nggak sabar sudah lah. Kesabaran manusia kan ada batasnya. Jadi gini ya, penutup dari belum. Terus juga ada satu lagi pesan dari kami untuk kalian yang ikut menolakkan UU Omnibus Law, mohon dibaca dulu. Ya, jangan ikut-ikutan kayak orang lain lah. Jangan teman anda, sahabat anda bikin status, bikin TikTok, juga anda ikut juga gitu. Kalau bisa Padahal tanya nggak tahu. jangan ditelan jangan Iya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau bisa dibaca dulu. Atau kalau kalian kurang kerjaan, baca aja itu draftnya 1000 halaman. Iya. Terus juga banyak hoax. Itu katanya dari presiden juga menyampaikan itu bahwa itu hoax kan. Kan mending lihat deh klarifikasi di IGTV-nya presiden. Siapa presiden? Pak Jokowi. Sampai dasar. Ya, sebenarnya yang bikin memanas ini gara-gara cuma Puan Maharani itu yang mematikan kayak gitu aja sih. Jadi yang bikin memanas. Panas itu sebenarnya. Yang bikin masyarakat juga berpikir itu kayak wah ada masalah nih di DPR, kenapa harus ditutup-tutupi, dan juga menerbitkannya tuh pas kesalahannya pas pandemi. Karena kita kan tahu kalau misalnya parlemen negara lain itu pada sibuk memikirkan cara gimana biar pandemi ini selesai. Padahal negara lain lagi sibuk cari solusi buat Dan yang bikinan itu kan curiga lagi kan gara-gara yang draftnya tuh selalu berganti gitu nah. Yang dari awalnya berapa? Lupa gitu kan. Jadi pokoknya intinya ya, jangan mudah termakan hoax ya kan, karena di sekarang ini lagi masa-masa dimana antara berita asli dan berita hoax ini sangat Transparan. gimana ya, susah untuk dibedakan. Iya, transparan, jadi nggak ada sekatnya gitu, hampir nggak ada sekatnya, ada tapi tipis, sama seperti kotaknya Bentar. Iya, benar. Jadi pesan yang mau kalian beri apa nih? Untuk anda yang berdemo, jangan pakai busur ya. Iya. Make sense juga sih, betul. Ya, Kalau jangan memakan berita mentah. makan, siapa yang mau makan berita? siapa kalian? Siapa yang mau makan berita? Ya gak gitu. Menelaah kembali informasi yang diterima, mana lo? Sama aja lah. Sudah nggak usah. Ya kalau dari Uday sendiri nih kayak mana nih? Ya buat para provokasi cukuplah sudah, jangan provokasi. Provokator. Ya provokator ya. Sudah lah, yang provokasi itu cukuplah. Soalnya kasihan para kakak-kakak kami mahasiswa, jadi kayak juga jadi bahannya juga. Kamu kurang di rumah. Iya, lanjut. Nah kan jadi kayak mahasiswa yang salah, padahal kan kalian tuh yang provokasi tuh jahat banget sih. Terus tuh sampai bakar halte kan, jadi yang rugi juga rakyat sendiri. Soalnya kan itu juga dibayarnya juga pakai uang rakyat. Fasilitas Iya. umum. Fasilitas umum dirusak, terus tuh Kasihan bapak saya cari duit, dikasih ke pemerintah, ujung-ujungnya cuma buat baiki halte rusak, nggak kita pakai. iya. Di sini ada halte. Jalan depan rumah saya ini rusak pak. Jalan mau ke SMP tuh rusak ya Allah. Jangan tahu lama sekali jadinya.
jalan tol, jembatan berapa tahun jadi? Jembatan Bungku Berapa tahun tak? 5 tahun. Satu periode. Iya. Bapak saya itu nganter barang mutar 2 kali ongkos. Marah-marah itu orang sana ini mahal betul loh. Muter pak 5 tahun bayangkan. Ya sama pesannya sih untuk bapak-bapak yang ingin calonkan jadi DPR, DPRD, ya jangan pas kampanye doang sih janjinya, gitu aja sih. Karena banyak orang bilang gini, pas belum jadi ngemis ke rakyat, pas sudah jadi kok kita yang ngemis ke wakil kita. Iya itu sih. Mohon maaf nih ya. Maaf. Menurut saya ya janganlah ikut-ikutan kayak jadi orang lain gitu. Jangan termakan mudah termakan hoax. Terus jangan terlalu menyalahkan pemerintah juga sih. Karena pemerintah tuh berpikir bagaimana yang paling baik untuk negeri ini juga. Terus juga yang terakhir ini ada puisi 2 3 anak marmut kamu saya mute. Yang dari kami Pantun, coba itu pantun. Kasih puisi dulu lah. Puisi apa pantun? Semesta. Tarik nafas dulu. Semesta ini memang sangat kejam. memang jodoh itu memang sudah ditetapkan, sudah ada takdirnya masing-masing. Tapi kalau kamu nggak peka sama kode-kode yang diberikan oleh semesta, bagaimana kamu bisa mendapatkan itu? Jadi sekian ya dari dinamika ya. Walaupun itu jauh dari politik. Iya. Satu lagi dari saya mengenai birokrasi negara kita. Karena kita ini negara demokrasi. Karena sejatinya demokrasi itu hanya efektif jika suara itu dibungkam. Karena kita tahu sendiri demokrasi itu adalah kita semua berhak mengutarakan suara kita. Ya. Dan dari semua suara itu sangat tidak mungkin untuk mengambil keputusan mutlak. Oleh karena itu demokrasi sangat efektif jika membungkam. Sudah? Gelas kosong. Sudah nih?